Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang menonton video ini, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam yang menonton pokoknya di hari apapun itu dan di saat apapun itu. Perkenalkan kami dari kelompok gabungan ya, saya dari kelompok 19, kalau kelas B dari kelompok apa? Kelompok berapa? Ya, kelompok itu mungkin ya, sama mungkin kelompok 19 yang akan membahas mengenai neoplasma atau di keperawatan maternitas ini, seperti itu ya. Boleh sekarang saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat ya? Oke. Di sini kami akan membahas mengenai asuhan keperawatan neoplasma, lebih tepatnya itu mengenai kanker serviks. Ini dipresentasikan pada pertemuan ke-15 keperawatan maternitas, tepatnya hari ini, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, dan kami menggunakan media presentasi dari aplikasi Keynote. Nah, berikut adalah anggota kelompoknya. Yang pertama itu adalah dari kelas 2A terlebih dahulu ya. Ada saya, Rizkia Sukma Nurhaliza, lalu Gionovi, dari kelas 2B-nya ada Farin, lalu Nafisa, Naysila, dan Putri Mentari. Oke, ini outline-nya. Aduh, sebentar. Ini yang pertama kita akan membahas mengenai konsep penyakit, yang mana di sini ada membahas mengenai definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis atau gejala yang timbul pada CA cervix, lalu pemeriksaan diagnostik, penata laksanaan, dan juga kami akan menjelaskan mengenai pathway, askepnya, jurnal, dan terakhir adalah kita akan menampilkan video di YouTube. Oke, langsung saja silahkan untuk dari kelas B yang akan menjelaskan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman semuanya? Terdengar, Nafisa? Oke, jadi teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang neoplasma gitu ya, khususnya asuhan keperawatan berkaitan dengan masalah penyakit neoplasma. Jadi neoplasma ini tuh adalah hilangnya responsivitas terhadap faktor pengendali pertumbuhan yang normal ya, teman-teman semuanya. Jadi neoplasma ini kan suatu keadaan yang tadi ya, hilangnya responsivitas. Nah, untuk sel yang dipengaruhi neoplasma ini disebutnya neoplastik. Jadi sel neoplastik ini tuh disebut mengalami transformasi karena terus membelah diri gitu ya atau proliferasi. Dan sel neoplastik ini tuh tidak peduli terhadap pengaruh regulatorik yang mengendalikan pertumbuhan sel normal itu. Nah, jadi proliferasi neoplastik ini tuh mempunyai sifat yang progresif, juga tidak punya tujuan ya teman-teman. Dia terus berproliferasi, terus membelah diri tanpa adanya tujuan, juga tidak tanpa mempedulikan gitu ya jaringan di sekitarnya. Nah, juga si sel neoplastik ini tuh tidak ada hubungannya dengan kebutuhan tubuh. Jadi kan tadi ya tidak ada tujuan, tidak ada hubungannya untuk kebutuhan tubuh kita dan sifatnya juga dia parasitik gitu teman-teman. Nah, untuk proliferasi neoplastik ini juga dia menimbulkan massa neoplasma, menimbulkan pembengkakan atau juga adanya benjolan gitu ya pada jaringan tubuh atau nantinya dia akan membentuk tumor. Nah, untuk neoplasma sendiri, teman-teman, ada 3 jenis. Yang pertama di sini ada neoplasma jinak, bisa dilihat di layar PPT gitu ya. Ada juga neoplasma praganas dan neoplasma ganas. Mungkin aku akan menjelaskan gitu ya apa itu pengertian atau maksud dari jenis neoplasma ini. Neoplasma jinak sendiri itu contohnya adalah lipoma. Jadi benjolan lemak di bawah kulit leher atau di bawah lengan gitu ya, atau di punggung. Juga karsinoma atau neoplasma jinak ini tuh tidak membahayakan teman-teman. Nah, contohnya lagi itu ada tai lalat, teman-teman tahu. Ada juga hemangioma gitu ya, benjolan pembuluh darah di kulit atau organ internal. Atau biasanya dikenal dengan varises, teman-teman.
Nah, untuk neoplasma jinak ini dia tidak akan berubah menjadi kanker. Kita lanjut ke neoplasma praganas. Nah, jenis neoplasma ini tuh berpotensi menjadi ganas, sehingga sering juga disebut kanker tahap awal, teman-teman. Mereka ini tidak menyerang dan merusak, tetapi lama-kelamaan akan berubah menjadi kanker, teman-teman. Kalau tumor telah terbentuk tapi belum menyerang jaringan dikatakan sebagai karsinoma in situ. Jadi neoplasma praganas juga bisa disebut karsinoma in situ, yang berarti kanker di tempat. Nah, beberapa tumor mungkin berada dalam tahap ini gitu ya untuk waktu yang lama. Sebagian besar karsinoma in situ juga berkembang cepat, juga menyebar dengan cepat gitu ya. Dan neoplasma praganas ini juga masih bisa disembuhkan, masih mudah disembuhkan dengan pengobatan dan juga operasi tentunya. Lanjut lagi, yang terakhir di sini ada neoplasma ganas atau kanker. Jadi teman-teman perlu tahu gitu ya, kanker ini tuh berasal dari bahasa Yunani, biar kita ingat artinya tuh kepiting. Karena kepiting itu dia tuh sifatnya suka mencengkram jaringan sekitarnya gitu ya. Biar teman-teman ingat gitu ya. Jadi si kanker ini juga dia mencengkram jaringan-jaringan di sekitarnya. Kanker ini berkembang dalam beberapa tahap yang dimulai ketika sebuah sel bermutasi menjadi kanker. Ketika pusat kontrol dalam tubuh kita, kontrol sel gitu ya, rusak dalam tubuh kita, sel-sel ini mulai tumbuh dan berkembang biak di luar kendali gitu ya, di luar kendali normalnya tubuh gitu. Nah, kanker cukup besar akan menekan jaringan sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lain. Penyebaran dari tempat asal melalui darah atau sistem limfa gitu ya ke organ-organ lain, sehingga nanti menciptakan tumor sekunder atau juga bisa disebut komplikasi gitu teman-teman. Nah, untuk neoplasma ganas itu ada dua jenis gitu ya. Yang pertama itu ada tumor padat yang terbentuk dari sel-sel abnormal di kulit, selaput lendir, kelenjar, jaringan ikat, otot, lemak, dan bahkan tulang. Selanjutnya di sini ada neoplasma ganas cair atau hemoblastosis yang terbentuk dari komponen seluler darah dan organ pembentuk darah. Contohnya itu adalah leukemia dan tumor otak. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya leukemia itu apa. Boleh di next. Selanjutnya di sini kita akan membahas salah satu keadaan neoplasma. Penyakit neoplasma itu ada karsinoma serviks atau kanker serviks, teman-teman. Nah, karsinoma serviks ini tuh dikenal sebagai kanker serviks. Jadi ini adalah jenis kanker yang berasal dari sel-sel yang melapisi leher rahim atau bagian bawah rahim gitu ya. Hal ini tuh terutamanya gitu ya disebabkan oleh infeksi persisten jenis HPV atau Human Papillomavirus yang berisiko tinggi. Jadi kanker serviks yang disebabkan oleh HPV ini juga salah satu faktor tertinggi gitu ya teman-teman. Nah, kanker serviks ini tuh merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada perempuan di seluruh dunia, dan perilakunya secara epidemiologis merupakan penyakit kelamin dengan tingkat penularannya rendah. Jadi sebenarnya tingkat penularannya rendah teman-teman, tapi resiko kematiannya juga tinggi gitu. Nah, boleh dilanjut, di sini ada etiologi gitu ya. Etiologi ini tuh adalah faktor resiko gitu teman-teman, terjadinya kanker serviks. Nah, faktor resiko kanker serviks itu antara lainnya adalah usia pertama kali melakukan hubungan seksual juga itu berpengaruh, kemudian juga berganti-ganti pasangan seksual, merokok, dan tadi infeksi HPV tadi. Seperti itu. Nah, selain yang faktor-faktor utama tadi gitu ya, yang paling utama kan tadi adalah karena terpaparnya oleh virus human papillomavirus gitu ya. Nah, tapi ada juga faktor-faktor yang lain, teman-teman. Salah satunya di sini ada di PPT ada efek terlambat dari terapi kankernya. Jadi ketika kita tidak tahu atau tidak memeriksa dini gitu ya, secara dini tentang kanker ini, itu juga bisa menjadi faktor resiko gitu ya ketika kita terlambat menangani kanker itu sendiri. Kemudian ada faktor keturunan teman-teman. Jadi kalau seandainya kita punya struktur keluarga sebelumnya dia ada riwayat kanker serviks, bisa jadi nanti menurunkan keturunan yang juga menderita kanker serviks gitu teman-teman. Jadi memang sangat berpengaruh gitu ya susunan genetiknya. Kemudian juga ada faktor gaya hidup yang tadi sudah disebutkan juga, seperti merokok atau mungkin minum-minuman alkohol, berganti-ganti pasangan seksual gitu ya, itu juga sangat berpengaruh, salah satu faktor risiko juga. Dan selanjutnya di sini ada resistensi virus dan perubahan ekspresi gen virus yang tadi juga sudah dijelaskan. Boleh dilanjutkan slide-nya.
Selanjutnya kita akan membahas patofisiologi dari karsinoma cervix. Jadi karsinoma cervix ini tuh karsinoma sel squamosa, biasanya tuh muncul pada taut epitel squamosa dan epitel kubus mucosa endocervix, teman-teman. Di mana itu tuh adalah persambungan squamocolumnar atau zona transformasi. Jadi pada zona transformasi cervix itu memperlihatkan tidak normalnya sel progresif yang akhirnya berakhir sebagai karsinoma cervical invasif gitu ya. Jadi karsinoma cervix invasif ini terjadi bila tumor menginvasi epitelium, dia masuk ke dalam saraf cervix gitu ya. Nah, kanker cervix ini tuh menyebar luas secara langsung ke dalam jaringan paracervical. Pertumbuhan yang terjadi gitu yang berlangsung mengakibatkan lesi yang nantinya kita dapat lihat gitu ya, dan terlihat juga gitu lebih progresif pada jaringan cervicalnya. Karsinoma cervical invasif ini tuh dapat menginvasi atau meluas ke dinding vagina, ke ligamentum cardinale dan rongga endometrium. Kemudian juga invasi ini tuh bisa menjalar ke kelenjar getah bening dan pembuluh darah yang mengakibatkan metastasis ke bagian tubuh yang jauh. Jadi terjadinya komplikasi gitu ya. Oke, boleh dilanjut. Di sini ada klasifikasinya, teman-teman boleh dilihat. Yang kita ambil di sini itu klasifikasi berdasarkan stadium kankernya gitu ya, teman-teman. Di sini ada yang pertama boleh dilihat ini ada klasifikasi stadium 0. Jadi stadium 0 ini itu adalah di mana gitu ya karsinoma ini prainvasif atau in situ, teman-teman. Jadi baru gitu ya. Yang kemudian di sini ada stadium 1. Nah, stadium 1 itu dibagi lagi, teman-teman. Ada 1A dan 1B. Nah, nanti 1A-nya dibagi lagi. Ada 1A1, ada 1A2, nanti juga yang B-nya ada 1B1, 1B2. Bedanya apa gitu ya? Mungkin aku akan menjelaskan juga di sini. Kalau untuk yang stadium 1 itu tuh karsinoma cervixnya terbatas gitu pada uterus gitu, teman-teman. Terus ada yang 1A, jadi karsinoma yang didiagnosis itu hanya secara mikroskopik aja. Nanti invasi stomanya kedalamannya itu bisa dilihat maksimal 5 mm yang diukurnya tuh dari dasar epitel, dan untuk penyebaran gitu ya, itu penyebarannya secara horizontal sebesar kurang lebih atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 7 mm. Nah, untuk pada stadium 1A ini gitu ya, keterlibatan ruang vaskular, terus juga nanti vena mungkin yang ada di sekitar situ atau limfatik itu tidak mempengaruhi klasifikasi dari si sel serviks pada stadium 1 ini. Nah, di 1A1 gitu ya teman-teman, invasi stoma itu ada di kedalaman kurang dari 3 mm atau sama dengan 3 mm, dan penyebarannya horizontal kurang dari atau sama dengan 7 mm. Untuk 1A2, di sini invasi spermanya dengan kedalaman lebih dari 3 mm, tetapi kurang dari atau sama dengan 5 mm. Dengan penyebarannya masih sama, kurang dari atau sama dengan 7 mm. Di sini juga kita masuk ke 1B ya teman-teman. Di 1B ini tuh lesinya tampak secara klinis gitu ya, terbatas pada serviks atau lesi mikroskopik disebutnya. Jadi dia besarnya itu kurang dari stadium 1 tadi. Stadium 1 atau stadium 1 atau kurang dari stadium 1A2 kayak gitu, teman-teman. Untuk 1B ini. Nah, 1B1 kita lanjut. Jadi si lesinya tampak secara klinis kurang dari atau sama dengan 4 cm. Beda ya teman-teman, dari tadi kan milimeter, ini 4 cm. Pada dimensi yang paling terbesar kalau kita lihat gitu ya. Nah, untuk 1B2-nya ini lesinya tampak secara klinis lebih dari 4 cm pada dimensi terbesarnya. Kita lanjut ke stadium 2, teman-teman. Mungkin boleh dilihat juga gambarnya. Boleh digeser. Nah, ya, di sini tuh pada stadium 2 ya teman-teman, karsinoma serviksnya dengan invasi yang melewati uterus tapi tidak mencapai dinding pelvis atau sepertiga bawah gitu kalau untuk yang stadium 2. Stadium 2A itu tumornya tanpa invasi prametrium. Yang stadium 2A juga gitu ya. Ini tuh lesinya tampak terlihat secara klinis kurang dari 4 cm pada dimensi terbesar. Untuk yang 2A2-nya
itu lesi tampak secara klinis lebih dari 4 cm pada dimensi terbesar. Lanjut lagi ke 2B, ini tuh ada tumor dengan invasi parametrium, tapi yang tadi kan kalau yang 2A kan dia tumornya tanpa invasi parametrium. Kalau yang 2B ini dia tumor dengan invasi parametrium, teman-teman. Terus lanjut lagi ke stadium 3, tumornya ini meluas hingga dinding pelvis atau melibatkan sepertiga bawah vagina dan atau menyebabkan hidronforosis atau ginjal yang tidak berfungsi. Karena di stadium 3 ini kita sudah menjalar ke ginjal, teman-teman. Lanjut lagi ke stadium 3A, di sini tumornya meluas hingga sepertiga bawah vagina tanpa perluasan ke dinding pelvis. Lanjut lagi yang stadium 3B, tumornya meluas hingga ke dinding pelvis atau atau sampai hidroinforosis gitu ya, atau ginjal yang tidak berfungsi sama kayak tadi. Terus juga di stadium akhir di sini karsinomanya telah meluas melewati pelvis atau telah mencapai mukosa kandung kemih atau rektum gitu ya, terbukti melalui biopsi, itu pemeriksaan nanti biopsi. Mungkin nanti juga kita akan jelaskan. Kemudian juga di sini ada stadium 4A, penyebarannya sudah mencapai organ sekitar. Kalau yang 4B penyebarannya mencapai organ yang jauh. Jadi komplikasinya sudah cukup parah, teman-teman. Ya, boleh dilanjut, Nafisa. Oke, tadi pembahasannya sudah terdengar sampai mana, teman-teman? Kalau Sampai tadi kan stadium selesai. 4A, 4B. Oke, kita lanjut slide aja. Oke, di sini ada manifestasi klinis atau gejalanya gitu ya. Nah, teman-teman bisa dibaca di sini kalau seandainya gitu ya, kita cek ternyata dia itu ada bentuk lesi prakanker gitu ya. Biasanya dia belum menimbulkan gejala, teman-teman. Nah, kalau jika sudah menjadi kanker invasif, gejala yang paling umum adalah perdarahan. Jadi perdarahan ini perdarahan kontak atau perdarahan saat berhubungan intim gitu, teman-teman. Dan keputihan juga. Dan biasanya kalau yang kanker serviks itu dia keputihannya bau busuk, teman-teman. Dan untuk perdarahannya gitu kita agak sulit membedakan gitu ya antara perdarahan karena menstruasi dan juga antara kanker serviks ini gitu. Karena biasanya keluarnya darah akibat kanker ini juga berdekatan gitu ya dengan keluarnya darah saat menstruasi, teman-teman. Nah, untuk pada stadium lanjut gitu ya, gejala dapat berkembang seperti nanti ada timbul nyeri pinggang atau nyeri perut gitu yang berlebih akibat tekanan tumor di daerah panggul ke arah lateral hingga penyumbatan ureter, bahkan oligo atau anuria. Jadi bisa terjadinya sulitnya buang air kecil gitu ya, teman-teman, karena adanya penyumbatan ureter. Juga ada gejala yang lebih lanjut dapat terjadi sesuai dengan infiltrasi tumor ke organ yang terkena, misalnya fistula vesikovaginal, fistula rektovaginal, edema tungkai gitu ya. Nah, teman-teman juga perlu diketahui gitu ya oleh penderita kanker serviks ini gitu ya, setelah dia sudah melakukan kemoterapi atau kanker post kemoterapi juga, dia masih dapat menimbulkan gejala-gejala yang mengganggu seperti mual muntah yang berlebih, kemudian juga ada anemia gitu ya, mual muntah, pusing,
itu yang bisa terjadi gitu ya kepada orang-orang penderita kanker serviks yang sudah melakukan kemoterapi atau post kemoterapi. Boleh dilanjut. Wah, agak melek ya teman-teman semuanya. Melek. Oke, di sini ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, teman-teman di sini ada tes HPV atau HPV gitu ya, human papillomavirus. Jadi tes ini tuh adalah prosedur diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi HPV pada seseorang, khususnya dalam konteks screening kanker serviks, teman-teman. Jadi tes ini tuh mengidentifikasi keberadaan DNA si human papillomavirus ini, kayak gitu di dalam sampel gitu ya. Nanti dapat ditunjukkan adanya neoplasia intraepithel cervix atau CIN atau kanker gitu ya. Nah, tes HPV ini tuh telah diusulkan sebagai alternatif tes histologi seperti tes PAP gitu ya untuk screening kanker serviks tadi. Nah, selanjutnya di sini ada pap Nicolau smear atau biasanya disebutnya pap smear, teman-teman. Jadi si pap smear ini tuh prosedur diagnosis sederhana, dia juga non-invasif, hemat biaya juga, terus juga mudah dilakukan, yang digunakan untuk mendeteksi lesi prakanker yang tadi ya ada kan gejala gitu ya. Sebelumnya sudah dijelaskan juga pada pasien ginekologi. Nah, hal ini tuh terutama digunakan untuk screening kanker serviks dan deteksi dini neoplasia intraepithel cervix prakanker gitu ya. Dan tahap awal kanker serviks invasif. Nah, tes pap smear ini tuh dianggap sebagai standar emas program screening cervix. Jadi memang ini adalah tes yang paling mudah juga, teman-teman. Terus ada juga di sini kolposkopi. Nah, kolposkopi ini tuh adalah prosedur diagnostik yang digunakan untuk mengevaluasi wanita dengan kelainan saluran genital dan sitologi serviks abnormal. Jadi ini tuh melibatkan penggunaan alat khusus yang disebut kolposkop untuk memeriksa leher rahim, diperiksa juga nanti vaginanya, kemudian juga vulva secara dekat dengan memberikan gambaran yang lebih besar pada area-area yang tadi akan dites gitu ya. Nah, kolposkopi ini juga memungkinkan profesional kesehatan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kelainan yang mungkin tidak terlihat dengan mata telanjang gitu ya, dengan mata langsung gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada kolpomikroskopi. Nah, kalau ini tuh dengan menggunakan alat yang disebut kolposkop sama sebenarnya, cuman kolpomikroskopi ini tuh proses diagnostiknya gitu yang digunakan untuk memeriksa dan menilai kesehatan serviks dan vagina. Alat optik yang digunakan ini tuh menggunakan pembesaran tinggi yang disebut kolposkop, membantu dokter atau ya tenaga kesehatan yang berwenang untuk melihat struktur dan area yang diperiksa dengan lebih jelas lagi. Selanjutnya ada biopsi, tadi juga sudah disinggung di awal gitu ya. Biopsi ini tuh adalah prosedur medis yang melibatkan pengambilan sampel kecil jaringan, sel, atau cairan dari tubuh untuk diperiksa oleh ahli patologi di laboratorium. Jadi nanti kita berkolaborasi dengan bagian laboratorium ya teman-teman. Biopsi ini dilakukan bila ada kecurigaan adanya jaringan atau sel abnormal di dalam tubuh dan digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi medis gitu teman-teman. Termasuk kanker ini ya. Selanjutnya di sini ada konisasi. Konisasi ini tuh operasi bedah yang digunakan untuk menghilangkan seluruh atau sebagian lapisan serviks yang berbentuk kerucut. Jadi tujuan utama konisasi ini adalah untuk menghilangkan jaringan yang mencurigakan atau juga jaringan yang terinfeksi gitu ya secara tidak normal. Sekaligus juga memungkinkan pengujian tambahan untuk mencari perubahan prakanker atau kanker serviks ini. Selanjutnya ada pemeriksaan hematologi. Nah, untuk pemeriksaan hematologi itu adalah hitung darah lengkap atau complete blood count, CBC gitu ya, perhitungan sel darah putih juga, ada juga hemoglobin gitu ya, pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, trombosit, tes koagulasi, dan lain-lain. Tahu lah ya hematologi itu apa teman-teman semuanya. Nah, di sini juga ada pemeriksaan kardiovaskuler, yaitu pemeriksaan EKG, teman-teman juga tahu. Terakhir di sini ada pemeriksaan sistem respiratorius dan urologi serta tes alergi terhadap obat.
gitu ya. Oke, kita lanjut ke penata laksanaannya. Kan tadi teman-teman juga udah lihat bahwasanya kanker serviks ini klasifikasinya dibagi berdasarkan stadium kankernya gitu ya. Untuk penata laksanaannya ini beda-beda teman-teman. Yang pertama ini untuk stadium 0 atau tadi itu apa ya, karsinoma yang in situ gitu ya. Itu tuh di penata laksanaannya menggunakan biopsi kerucut. Juga ada histerektomi transvaginal. Untuk yang stadium 1A stadium 1 bagian A, mau A1 atau 1A2 itu dia pakainya biopsi kerucut dan histerektomi transvaginal sama kayak yang sebelumnya. Yang selanjutnya di sini ada stadium 1B dan 2A, itu dia histerektomi radikal dengan limfadenektomi panggul dan juga evaluasi kelenjar limfe para aorta. Ini dilakukannya ketika terdapat metastasis juga gitu ya, dilakukan radioterapi pasca pembedahan. Nah, selanjutnya di sini ada yang 2B, 3, dan juga yang 4, dilakukannya histerektomi transvaginal. Untuk yang 4A, 4B, stadium 4A, 4B itu dia radioterapi, radiasi paliatif, dan juga kemoterapi. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Oke, Oke, untuk selanjutnya guys. akan saya serahkan kepada rekan saya dari kelas A, boleh, Monggo. Oke, terima kasih Nafisa. Eh, ini mulu ya. Nah, ini sekarang kita akan membahas pathway atau WOC, Web of Causation gitu ya, berkaitan dengan neoplasma berdasarkan teori. Kita agar cepat aja ya, di sini ada masalah keperawatannya, ada 6 masalah keperawatan. Yang pertama itu ada kurang pengetahuan, dengan dibuktikan karena si pasiennya itu sering bertanya mengenai status kesehatan dan kurang informasi tentunya. Terus yang kedua itu adalah masalah keperawatan, perubahan citra tubuh yang disebabkan karena ada nodul atau kutil atau verruca gitu ya akibat dari si kanker serviks ini, yang mana nanti perubahan citra tubuh ini itu menyebabkan HDR atau harga diri rendah kepada pasien tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat adalah masalah keperawatan risiko infeksi karena apa? Karena terjadinya inflamasi lalu media masuknya mikroorganisme dan terjadilah risiko infeksi kepada pasien. Selanjutnya adalah nyeri akut, bisa juga ini, nyeri kronis karena ini kan termasuk, dari neoplasma atau kanker gitu ya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kerusakan integritas kulit karena perubahan terhadap fungsi kulit gitu. Nah ini untuk asuhan keperawatannya. Sebentar. Nah, yang pertama dilakukan dulu pengkajiannya. Nah, dilakukan pengkajian, yang mana pengkajian ini itu yang pertama mengkaji identitas pasien seperti biodatanya gitu. Lalu selanjutnya identitas penanggung jawabnya dan riwayat kesehatan, yang mana riwayat kesehatan ini yang pertama adalah menganalisis atau mengkaji tentang keluhan utama. Karena apa? Karena biasanya si pasien yang mengalami CA cervix ini biasanya ada perdarahan intraservikal dan disertai keputihan yang menyerupai air dan berbau busuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Nafisa juga. Nah, pada pasien kanker serviks post kemoterapi yang sudah pernah dikemoterapi, biasanya datang dengan keluhan mual muntah atau nausea ya, yang berlebihan, lalu tidak nafsu makan dan ada anemia gitu ya, HB-nya kurang dari normal. Nah, selanjutnya juga dikaji riwayat kesehatan yang mana itu adalah riwayat kesehatan sekarang. Lalu ada riwayat kesehatan dahulu dan riwayat kesehatan keluarga. Riwayat kesehatan keluarga ini dikaji juga karena apa? Karena biasanya jika pasiennya itu kanker serviks, biasanya si keturunannya juga tadi yang sudah dijelaskan oleh Nafisa ya, keturunan juga dari ayah atau ibunya gitu memiliki eh, punya riwayat kanker gitu ya. Selanjutnya ini kita kaji juga yang mana di sini mengkaji keadaan psikososial, karena biasanya si pasien CA cervix ini merasa murung atau sedih, lalu merasa tidak berguna tadi ya harga diri rendah itu. Lalu selanjutnya mengkaji data khusus yang mana di sini, mengkaji riwayat obstetri dan ginekologi,
Di antaranya adalah mengkaji keluhan haid, kapan menarche. Menarche itu adalah pertama kali haid, lalu menopause, apakah sudah pernah menopause, lalu siklus haidnya apakah teratur, dan adakah perdarahan di luar haid seperti perdarahan sehabis senggama atau yang sudah menikah seperti itu ya. Lalu dikaji juga riwayat kehamilannya. Karena apa? Karena ibu yang sering partus atau sering melahirkan itu resikonya lebih tinggi terkena CA cervix seperti itu. Nah, selanjutnya adalah data khusus yaitu mengenai aktivitas istirahat. Adalah faktor yang mempengaruhi tidur, seperti contohnya apakah nyeri karena kurang tidur gitu, ataukah, akibat nyeri jadi si pasiennya itu kurang tidur gitu. Nah, selanjutnya juga dikaji integritas egonya seperti stres, adakah, rasa menolak diri dari pasien, lalu menunda pengobatan, lalu putus asa, seperti itu. Dan selanjutnya adalah mengkaji juga eliminasi. Eliminasi ini perubahan pola defekasi ya, karena seperti atau juga ya urinasi nyeri saat, apa namanya, pipis gitu ya kalau kata bahasa awamnya gitu, saat pipis tuh nyeri. Dan lalu ada juga mengkaji makan dan minum. Di sini biasanya pasien kalau misalnya apakah ada pasien yang memiliki kebiasaan diet buruk, lalu rendah serat dan tinggi lemak gitu, mohon maaf ya ini ada tipe. Lalu adakah pasien yang sering, mengonsumsi bahan pengawet. Lalu kita juga mengkaji neurosensorinya apakah pasien ini mengalami pusing dan sinkope. Sinkope ini adalah, pingsan ya gitu. Lalu juga di sini mengkaji nyeri dan kenyamanan. Apakah pasien mengalami nyeri dengan derajat bervariasi gitu ya dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 ya. Misalnya ketidaknyamanan ringan sampai nyeri hebat sesuai dengan proses penyakit, atau metastasis si CA cervix ini. Nah, selanjutnya juga kita mengkaji keamanan, yang mana apakah adanya pemajanan zat kimia yang menyebabkan demam atau ruam pada kulit pasien, lalu juga mengkaji seksualitas, adakah perubahan pola seksual karena kan ini serviks itu di dalam rahim ya, pastinya juga mempengaruhi pola seksual pasien gitu. Adakah keputihan, bagaimana jumlahnya, karakteristik, dan baunya seperti apa, dan juga nah tadi ya, apakah ada perdarahan setelah bersenggama atau berhubungan seksual. Nah, selanjutnya adalah pengkajian integritas sosial, di mana di sini dikaji ketidaknyamanannya dalam bersosialisasi dengan, masyarakat atau sekitarnya, lalu adakah perasaan malu dengan lingkungan dan perasaan acuh terhadap lingkungan. Nah, di sini juga kita kaji apakah pasien pernah melakukan pemeriksaan penunjang seperti pap smear, koloskopi, dan selanjutnya gitu ya. Selain itu bisa juga dilakukan pemeriksaan hematologi yang tadi sudah dijelaskan oleh Nafisa, karena pasien post kemoterapi mengalami anemia akibat penurunan Hb gitu ya. Karena nilai Hb normal wanita adalah 12 sampai 16 gram per dl atau desiliter gitu. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik yang mana di sini diperiksa pemvis kepalanya. Biasanya pada pasien kanker serviks ini, pada pasien kanker serviks post kemoterapi biasanya mengalami alopecia. Alopecia itu adalah kebotakan atau rambut rontok gitu. Yang kedua adalah wajah. Konjungtiva anemis akibat perdarahan atau tadi kemoterapi ya mengakibatkan Hb-nya turun drastis. Lalu kita juga memeriksa leher pasien. Apakah ada pembesaran kelenjar bening? Karena kalau misalnya sudah CA cervix-nya stadium lanjut, itu biasanya kelenjar getah beningnya atau KGB-nya itu, mmm, membesar gitu, ada pembesaran atau membengkak. Lalu selanjutnya adalah memeriksa abdomen. Adanya nyeri abdomen atau nyeri pada punggung bawah akibat tumor menekan saraf lumbosakralis gitu. Yang selanjutnya adalah ekstremitas, di mana biasanya ekstremitasnya itu ada rasa nyeri dan terjadi pembengkakan pada anggota gerak khususnya ada pada kaki gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah mengkaji atau melakukan pemeriksaan fisik pada genitalia, yang mana biasanya pada pasien CA serviks ini mengalami sekret berlebihan seperti keputihan, peradangan atau inflamasi, perdarahan dan lesi pada pasien kanker serviks post kemoterapi biasanya mengalami perdarahan pervaginam gitu. Jadi ada perdarahan di luar masa haid gitu.
Nah, ini diagnosis yang biasanya atau yang mungkin muncul tadi yang menjadi masalah keperawatan juga yang ada di pathway ya, yang ada 8 ini, yaitu ada nyeri kronis, defisit nutrisi, lalu perfusi perifer tidak efektif, ada juga disfungsi seksual, lalu defisit pengetahuan, lalu selanjutnya ada harga diri rendah, yang ketujuh ada resiko perdarahan, dan yang terakhir adalah resiko infeksi, yang mana ini yang mungkin muncul ini harus setidaknya jangan sampai terjadi dan itu adalah tugas perawat untuk, ya mengimplementasikan asuhan keperawatan agar si diagnosa ini tidak muncul kepada pasien CA cervix ini, gitu ya. Nah, selanjutnya seperti biasa, setelah mengkaji lalu mendiagnosis, ada perencanaan keperawatan, yang mana di sini perencanaan keperawatan itu adalah penyusunan perencanaan keperawatan diawali dengan melakukan pembuatan tujuan dari asuhan keperawatan. Tujuan yang dibuat dari tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan juga memuat kriteria hasil yang mana di sini tuh dicantumkan SLKI dan SIKI gitu ya. Lalu selanjutnya implementasi adalah tindakan dari rencana keperawatan yang telah disusun dengan menggunakan pengetahuan perawat. Perawat melakukan 2 intervensi, yaitu mandiri atau independen perawatnya sendiri gitu, dan kolaborasi interdisipliner dengan dokter atau ahli gizi atau dengan psikologi dan yang lain-lain ya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi seperti yang teman-teman tahu dengan menggunakan metode SWOT, yaitu mengevaluasi dari data subjektif, data objektif, lalu analisis kesimpulannya dari data DSDO gitu ya, dan yang terakhir adalah plan atau perencanaan, asuhan keperawatan selanjutnya gitu. Nah, kita sekarang masuk ke analisis jurnal sesuai pathway gitu ya, menggunakan metode PICOT yang sesuai dengan dosen pengampu kita, rujuk gitu ya. Yang pertama jurnal satu yaitu mengenai nyeri yang tadi sesuai dengan pathway ya. Nyeri kita ambil jurnal dengan langsung saja ya agar cepat, dengan si judul jurnal ini adalah Pain in High Dose Rate dan lain-lain dari si pasien wanita yang menjalani brachytherapy dosis tinggi untuk kanker serviks. Intervensi yang, jurnal ini kemukakan adalah dengan manajemen nyeri selama dan setelah prosedur brachytherapy gitu ya. Nah, outcome-nya atau bagaimana hasilnya dengan cara mengkonsumsi analgesik dan disarankan analgesik ini kombinasi karena terbukti lebih efektif gitu. Nah, selanjutnya adalah jurnal yang kedua, mengemukakan tentang harga diri rendah situasional, yang mana ini populasinya diambil dari penderita kanker, dengan intervensinya yaitu dengan pertimbangan harga diri dalam perawatan psikologis onkologi. Jadi si perawat ini melakukan kolaborasi dengan, perawatan psikologis atau psikolog gitu ya. Yang mana nanti pasiennya itu mempertimbangkan harga diri ya pokoknya kayak gitu ya. Dengan hasilnya itu diharapkan untuk adanya peningkatan penyesuaian psikologis terhadap kanker, penurunan risiko berkembangnya gangguan depresi, dan peningkatan strategi coping dan dukungan sosial pada pasien kanker, gitu. Dan selanjutnya adalah jurnal yang ketiga yang membahas mengenai risiko infeksi, yang mana di sini jurnalnya itu populasinya yaitu kepada pasien kanker dewasa yang mengalami sepsis atau infeksi gitu ya, infeksi yang, eee, paliatif yang hampir meninggal gitu mengakibatkan kematian kepada pasien, yang mana intervensinya ini adalah pengenalan dan diagnosis dini, terapi antibiotik empiris yang tepat, dan inisiasi tindakan perawatan suportif yang cepat untuk mencegah kegagalan banyak organ karena si infeksi ini. Untuk hasilnya, diharapkan hasil yaitu peningkatan morbiditas dan mortalitas terkait sepsis pada pasien kanker gitu. Nah, yang jurnal yang keempat ini mengenai kerusakan integritas kulit, yang mana populasinya itu kepada pasien kanker yang menerima terapi anti kanker sistemik dan atau radioterapi di Universitas Northwestern. Yang mana di sini dituliskan bahwa intervensinya itu untuk kerusakan integritas kulit yaitu manajemen perawatan kulit. Yang mana diantaranya adalah perawatan kulit pasien kanker yaitu menggunakan pelembab kulit, pelembab wajah, dan pembersih wajah gitu. Untuk outcome-nya itu evaluasi reaksi kulit yang merugikan dan tolerabilitas dari masing-masing artikel perawatan kulit yang digunakan, dan itu tuh menunjukkan hasil yang baik gitu. Jadi si jurnal ini atau penelitian ini berhasil gitu untuk manajemen perawatan kulit terhadap pasien kanker yang mengalami kerusakan integritas kulit.
Selanjutnya, yaitu jurnal yang kelima, yaitu mengenai jurnal kurang pengetahuan gitu ya. Populasinya, penelitiannya itu terhadap warga Latin pengidap kanker, yang mana di sini intervensinya yaitu memberikan informasi yang cukup tentunya kan ya, tentang tahap kanker dan status metastasis tumor kepada pasien. Itu untuk outcome-nya, untuk hasilnya, dampak dari kurang pengetahuan tahap kanker pada keputusan pengobatan pasien itu meningkat gitu ya. Jadi si pasien-pasien ini, pasien pengidap kanker itu jadi memiliki pengetahuan dan memahami apa yang terjadi pada dirinya dan diusahakan untuk menerima gitu. Nah, yang terakhir ini ya, jurnal yang keenam yaitu membahas mengenai perubahan citra tubuh, membangun body image melalui acceptance and commitment therapy. Ini namanya ACT ya, terapi ACT gitu ya, pada pasien kanker yang mana populasinya itu pada pasien kanker payudara yang menjalani pengobatan yang memiliki skor rendah pada skala citra tubuh. Nah, intervensinya bagaimana? Yaitu melalui terapi ACT ini, penerimaan dan komitmen gitu ya, untuk membangun citra tubuh yang positif. Yang mana outcome-nya ini hasil yang diukur adalah dampak ACT terhadap citra tubuh pada pasien kanker payudara. Terapi ACT terbukti memberikan dampak positif pada pasien kanker. Pasien kanker dapat mengelola emosi dan stres akibat perubahan citra tubuh gitu. Nah, selanjutnya adalah video YouTube. Mari kita menonton video YouTube ya teman-teman. Di sini ada definisi dan klasifikasi dari CA cervix dan intervensi untuk CA cervix. Ya, bentar ya. Nah, ini video pertama. Kita percepat aja. Apakah terdengar suaranya dari videonya, teman-teman? Oke. Human papillomavirus, or HPV, Ini is the leading menjelaskan cause mengenai of cervical cancer. cara HPV atau human Understand how papillomavirus HPV ini infection leads to the bermetastasis development of atau abnormal cervical tumbuh cells di and, if left serviks untreated, pasien to pengidapnya cervical gitu. cancer. Let's first take a look at a healthy cervix Kita percepat cells aja that ya. line the Ada ectocervix. transformasi The typical zonanya site of an HPV infection is the transformation zone of di the cervix. epitelium. Commonly infects basal cells through small microtears in the epithelium, typically following sexual contact. It's here that stem cells replicate and then differentiate to become the cell that can be categorized by severity into stages graded from 1 to 3, Nah, with CIN3, SIN3, representing the vertikal immediate kanker kayak precursor to gini. cervical cancer. If HPV is not cleared by the immune system, and if lesions are not detected and effectively treated, cervical cancer can develop. Fortunately, with adherence to regular cervical cancer screenings, CIN can be CIN detected ini before it dapat progresses to cervical dideteksi cancer. gitu sebelum Furthermore, berprogres screening with kepada PAP CA plus cervix. HPV together Dengan cara provides a two-pronged apapun approach to gitu ya, detection of cervical disease melihat by dari testing tadi for both pemeriksaan HPV gene diagnostiknya. expression and the presence of abnormal cervical cells. Screening with PAP plus HPV. Oke, udah ya, seperti itu. Kita lanjut ke video kedua. Ini tentang stadium kanker serviks. Tadi juga udah dijelaskan ya oleh Nafisa. Ini adalah gambaran dari videonya gitu. Refers to the extent of the disease. Doctors stage the disease. Nih, mulai Cancer stage cells are 0, found only in the top layer of cells of the cancer cervix. only in top layer of Stage cells. 1A is considered invasive cancer because the microscopic Ini stadium tumor 1A. grows through the top layer of cells into the underlying cervical Ya, tissue, kita and next aja ya. but not to the tissues Ini around the stage 2A. uterus. In stage 2B, Menyebar the lebih dari cancer 2/3 spreads to the vagina tissues gitu. around the uterus. Ini In stadium stage 2B. 3A, the tumor spreads to the 3A. lower third of the vagina. In stage 3B, the cancer spreads to the pelvic wall, the lining of the body wall cavity between the hips. Or it may spread to the uterus, tubes that carry urine away from the kidneys to the bladder. If the flow of urine is blocked, the kidneys can become enlarged or Lalu stop working. sampai bermetastasis atau In menyebar stage ke ginjal 4A, gitu ya. the tumor invades nearby Nah, pelvic ini organs, untuk such stadium as the 4A bladder or menyebar rectum, sampai ke and may rektum, spread to the pelvic lymph sampai nodes. anus gitu ya si In kanker stage serviks ini. 4B, the cancer spreads past the pelvic lymph nodes Nah, to ini other sampai places menyebar in the ke body, organ atas such juga, as the liver, liver, intestines, or lungs. sampai ke paru-paru bahkan gitu ya. Sudah selesai. Nah, ini selanjutnya
Ketutup bentar ya. Nah, ini untuk treatment for cervical cancer gitu. Treatmentnya kayak gimana untuk intervensi gitu ya. And chemotherapy. Pertama itu pastinya You may surgery receive one atau or a combination of operasi, these lalu treatments, radiasi dan depending on the size kemoterapi of tumor, gitu. whether it has spread, and whether or not you would like to be able to have children. Ini udah ada You ya. have several surgical options, depending on the type and stage of the cancer. During early stage 1A, your surgeon may perform. If the cancer recurs, your surgeon may perform pelvic Jadi exenteration, menjelaskan mengenai removing all the organs and eh, tissues, as in a operasinya radical seperti apa hysterectomy, gitu. plus the pelvic lymph nodes, bladder, at the cancer's location from a machine outside. Chemotherapy, Ini ada a juga systemic brachytherapy. treatment, uses drugs Brachytherapy. to stop the growth of the Dan cancer kita cells. lihat ya brachytherapy seperti apa ini di video terakhir. Kita percepat aja. Cepetan ya. Nggak apa-apa ya. Alat-alatnya untuk brachytherapy, posisinya litotomi ya teman-teman. Saat brachytherapy ini dimasukkan alatnya. Udah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sudah teman-teman. Oh iya, tadi belum ditutup ya. Ini sampai video YouTube-nya. Gimana ini? Sebentar. Masih harus bagikan layar. Yes. Nah, oke, ini ya. Terima kasih. Kita tutup ya. Ini ada dari kutipan dari Andrea Hirata, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Iya. Itu udah. Hentikan berbagi dulu. Wait. Sip.